Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, serta nikmat Islam. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya sebelumnya sebagai Master of Ceremony yaitu Rifki Fidena Sabila Al-Mufti akan memimpin acara talk show pada kali ini yaitu Toxic Relationship dengan dua narasumber kita yaitu ada Mbak Amalda Hoirunisa dan Mas Banggit Jaya Mahindra. Dan tak lupa ada moderator kita yaitu Mbak Mailani. Mungkin bisa menyapa. Halo, selamat sore Mbak Mailani. Selamat sore Mbak Vidya. Dan narasumber kita yang pertama ada Mas Banggit Jaya Mahindra. Selamat sore Mas Banggit. Ya, selamat sore Mbak. Dan ada narasumber kita yang kedua, ada Mbak Amalda. Selamat sore Mbak Amalda. Apakah sudah masuk? Sudah, selamat sore semuanya. Baik, sebelum kita mulai acara pada sore hari ini, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua kita langsung masuk ke inti materi, yang ketiga ada tanya jawab, dan yang keempat ada penutup. Mari kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yaitu acara inti kali ini akan dipimpin oleh moderator kita yaitu Mbak Mailani. Selamat sore Mbak Mailani. Saya serahkan acara selanjutnya kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyerahannya Mbak Vidya. Nah, melainkan kita yaitu pada saat kita akan melakukan seminar bertema tentang toxic relationship. Nah, perlu membatasi atau bukan memutuskan keluar dari hubungan toksik adalah salah satu tindakan yang bisa dilakukan untuk tetap membuat mental kita menjadi sehat. Oke, di sini saya akan membacakan CV dari pemateri kita yang pertama, yaitu ada Kak Banggit Jaya Mahindra. Nah, Kak Banggit Jaya Mahindra ini pada tanggal 19 Mei 1. Kebetulan beliau itu terdapat di Dusun Tangkis, Guntur, Demak, Jawa Tengah. Kemudian beliau itu merupakan alumni dari SD Negeri Tangkis 1 dan berlanjut ke SMP Negeri 3 Guntur dan dilanjutkan SMA 1 Karang Tengah. Oke, langsung saja kita perkenalkan seminar ini kepada teman-teman semua yang akan diisi oleh Kak Banggit Jaya Mahindra. Halo Banggit, selamat sore. Ya, Mil, sore. Oke, baik, langsung tanyakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok udah ada yang jawab? Baik atas waktunya yang telah diberikan. Di sini saya akan memberikan materi terkait tentang toxic relationship. Toxic sendiri berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti racun. Sampai saat ini istilah toxic masih
kerap bertebaran di media sosial. Mungkin bagi kalian yang kerap menggunakan sosial media, juga sudah tidak asing dengan istilah toxic seperti toxic relationship. Toxic juga bisa mengarah kepada seseorang yang susah memiliki kebahagiaan dalam dirinya. Tak jarang, orang toksik selalu memandang orang lain memiliki sifat buruk dan selalu berpikir negatif terhadap orang lain. Bahkan bagi orang bagi orang toksik juga memiliki sifat tak begitu suka melihat orang lain kebahagiaan serta susah mendapatkan kepuasan dalam dirinya. Hal ini menyebabkan orang toksik selalu memiliki pemikiran jika dirinya selalu tidak bahagia dan hidup orang selalu jauh lebih mudah dari dirinya. Toxic relationship bagi fisik maupun bagi kondisi mental seseorang. Sebenarnya toxic relationship juga bisa terjadi pada lingkungan pertemanan hingga ke keluarga. Meski tampak sepele, namun dampak-dampak yang diberikan toxic relationship juga terbilang tidak baik bagi kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Tak jarang adanya toxic relationship bisa mengakibatkan seseorang menjadi depresi akut karena kondisi dari hati dan pikiran seseorang menjadi sangat buruk. Toxic relationship tak hanya disadari oleh diri sendiri. Terkadang ada juga orang yang bisa melihat seberapa toxic relationship dalam lingkungan tersebut. Jika dilihat dari pengertiannya, toxic relationship memang tidak bisa dibilang suatu hal yang biasa saja. Maka dari itu, akan lebih baik jika kalian segera keluar dari kondisi toxic relationship jika memang sudah mengetahui adanya suatu hal yang tak sehat lagi. Di sini ada beberapa ciri-ciri orang toksik. Yang pertama, hanya ada dalam kesenangan dan menghilang dalam kesusahan atau kesedihan. Salah satu ciri dari orang toksik adalah mereka kerap tidak ada ketika kalian membutuhkan. Mereka lebih banyak ada ketika kalian dalam kondisi senang dan ketika kalian membutuhkan sifat simpati dan empati kepada kalian. Jika Anda masih berharap orang toksik bisa memahami kalian, maka hal tersebut silakan. Hal ini karena banyak tidak bisa mengerti atau memahami orang yang ketiga suka kontrol, mengontrol. Toksik biasanya memiliki mengontrol dan memanipulasi orang lain. Yang kelima, merendahkan seorang teman sejati akan mendukung dan turut senang akan keberhasilan yang kalian raih dalam kehidupan ini. Namun berbeda dengan orang toksik, mereka akan terus menyangkal atas keberhasilan yang kalian bakal tersebut akan berakibat menjengkelkan dan membuat kalian kesal. Itu beberapa terkait tentang pengertian daripada tentang toxic relationship. Nah, jadi ketika kita berada di posisi ini, kalau kita sudah tidak sesuai dengan pasangan kita ataupun lingkungan, sebaiknya kita menghindari itu semua karena itu tidak baik untuk mental kita dan untuk kedepannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian kembalikan kepada moderator Mbak Mail. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas materi Mas Mahim. Nah, kita kan dihimbau Mas Maher untuk keluar toxic relationship dan mengenai ciri-ciri atau gambaran tentang orang yang toksik itu seperti apa. Nah, terlepas dari yang pertama ini, kita akan memahami dua, yaitu Amalia Khairunisa. Nah, sampaikan toxic relationship. Oke, saya Amalda dan kami silakan. Halo, Ya. Halo, apakah suara saya terdengar?
di tempat? Masih? Halo? Oke, Terdengar? Baik, terdengar. Oke, langsung Iya, Mbak halo. Amal. Terdengar, baik. Mbak. Iya. Baik, Assalamualaikum. Halo? Halo? Apakah saya sudah terhubung kembali? Halo, Halo? Mbak Amalda. Ya, halo. Oke, sambil menunggu ya, sambil menunggu Amalda untuk persiapan menyampaikan materi, di sini saya akan menyampaikan CV. Nah, oke, Mbak Amalda ini memiliki nama lengkap Amalda Khairunisa. Beliau ini lahir di Purworejo pada tanggal 19 Agustus 2001. Alamat beliau terdapat di RT 2 RW 3, Dusun Kangkeng, Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Purworejo. Kemudian pendidikan beliau yaitu ada di SD. Oke, mohon maaf ya, sinyalnya agak jelek di sini. Baik, saya izin untuk off cam kamera. Amal ini merupakan alumni dari SD Negeri Bragolan, kemudian Center Binbas, kemudian juga di tempat alamat SMA. Sudah tunggu. Halo. Sepertinya tidak sulit ya, Mbak. Oke. Sudah Halo? aman, Mbak Amalda? Suaranya sudah masuk. Halo? Iya. Apakah ada suaranya? Oke. Oke. Oke, sudah masuk, Mbak. Ya, oke. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya diberikan kesempatan untuk membahas sedikit tentang toxic relationship ya. Nah, karena sebelumnya sudah dibahas tentang apa sih padai toxic cek 1, 2. Ada suaranya? Iya, iya. Baik. Oke, sudah masuk. Tadi sebelumnya sudah dibahas ya tentang toxic relationship secara epistemologi. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang toxic relationship, waspadai toxic relationship dalam pacaran. Yang pertama yaitu hal-hal yang akan saya bahas di sini adanya apa itu toxic relationship, lalu yang kedua apa saja kategorinya, lalu dampaknya apa saja, yang keempat penyebabnya itu apa sih, dan yang kelima mengapa penyitas atau penyandangnya lebih banyak perempuan, atau lalu kemudian apa saja trik menghadapi toxic relationship. Toxic itu artinya adalah racun. Nah, relationship itu kan hubungan ya antara satu dan yang lain. Dalam kurung di sini tuh manusia makhluk sosial. Nah, pacaran itu kan hubungan antara dua lawan jenis ya. Nah, pacaran yang harusnya menyenangkan hati malah seperti racun, membuat sakit begitu. Adanya kekerasan atau pemaksaan dalam relasi yang menyakitkan hingga melukai fisik maupun psikis, yang membuat korban takut untuk mengutarakan kepada orang lain dan tidak
berdaya menyelamatkan dirinya sendiri. Kebanyakan orang-orang yang menyitas toxic relationship itu cenderung takut gitu untuk mengutarakan aku ke orang lain, kayak aku tuh misalnya dipaksa kah atau ada ketidakimbangan di hubungan tersebut begitu. Lalu kategori toxic relationship. Kategori toxic relationship ini ada 4, yaitu emosional, seksual, fisik, dan ekonomi. Emosional meliputi ghosting, gaslighting, posesif, selingkuh, memperlakukan pasangan di depan orang lain saat mengintimidasi, lalu menjauhkan pasangan dari teman dan keluarganya, kemudian membentak, berteriak, ataupun mengancam. Nah, kategori toxic relationship selanjutnya yaitu seksual. Yaitu kedua tentang kategori toxic relationship yaitu seksual. Contohnya seperti perkosaan, pelecehan seksual langsung ataupun secara online, lalu memaksa atau mengajak melihat film porno. Nah, yang ketiga yaitu ada fisik. Seperti menampar, memukul, mendorong, menggigit dengan kuat, lalu menarik rambut, yang menerangkan tentang kasus kekerasan dalam pacaran di urutan kedua terbanyak, yaitu 20% dari kasus kekerasan pada perempuan. Untuk kecerdasan kekerasan, baik selanjutnya kekerasan seksual yang paling banyak dilaporkan itu ada 10% dalam pacaran ya teman-teman. Pelaku kekerasan seksual yang paling banyak adalah pacar. Jadi hati-hati untuk kita semua anak muda di sini harus selektif dalam memilih pasangan, dan ketika kita menyadari bahwa itu termasuk tindakan-tindakan yang sudah memiliki sifat-sifat toksik, maka kita harus menjauh atau menghindari begitu. Lalu dari data Yayasan Jari, pandemi membuat aktivitas pengguna internet itu semakin meningkat hingga meningkatkan kasus kekerasan berbasis gender online. Seperti misal ada yang mengancam gitu. Jadi pacarnya itu mengancam ke pacarnya yang perempuan bahwa nanti videonya disebar atau bagaimana seperti itu di media sosial. Nah, tahun 2020 terdapat 11 kasus mengenai kekerasan dalam pacaran atau KDP, di mana 5 diantaranya penyintas diancam penyebaran foto atau video pribadi oleh pacarnya. Lalu kemudian, nah untuk korbannya ini rata-rata di usia rentan 25 sampai 45 tahun. Lalu nah, untuk dampaknya produksi, lalu perilaku sehat. Yang pertama yaitu ketika kita mengidap atau penyintas toxic relationship, adanya ciri-ciri fisik yaitu seperti penurunan berat badan secara drastis, lalu lebam dan rambut rontok. Nah, untuk mental sendiri itu kita mengalami depresi yang mendalam, lalu munculnya pemikiran untuk bunuh diri. Kesehatan produksi yaitu siklus haid yang terganggu, kehamilan tidak diinginkan. Lalu perilaku tidak sehat yaitu seperti merokok, mengkonsumsi narkoba, mengkonsumsi alkohol, percobaan diri, mau sekolah ataupun kuliah, dan menahan diri. Artinya di sini mengucilkan diri untuk beraktivitas sosial seperti itu. Toxic relationship ini juga ada atau kita alami dari adanya kecemasan dalam hubungan, lalu riwayat kekerasan dalam keluarga, gender stereotype atau penilaian akan perilaku kekerasan yang dipandang sebagai hal positif ataupun negatif. Nah, mengapa penyintas lebih banyak perempuan
Yang pertama karena adanya ketidaksetaraan gender. Budaya perempuan dianggap lemah, terus power, lalu ideologi maskulin. Ini sangat mempengaruhi persepsi terhadap kekerasan pada perempuan bahwa ini bukanlah masalah yang serius begitu. Makanya banyak dialami oleh perempuan. Lalu trik menghadapi toxic relationship yang pertama yaitu sadari. Kita harus sadar bahwa kita ada di hubungan yang tidak baik dan itu sedang terjadi pada diri kita. Maka jika kamu penyintas, maka lakukanlah ceritakan kondisimu pada orang terdekat dan terpercaya, lalu lihat diri lebih positif, lalu kemudian yang terakhir yaitu minta bantuan untuk terlepas dari hubungan yang tidak sehat itu. Treatment dari toxic relationship yaitu pastikan relasimu dengan pasanganmu memiliki comfortable pace, let it flow, yaitu biarin mengalir, kepercayaan, kejujuran, lalu ruang untuk diri sendiri, respect, kesetaraan, kepedulian dan empati, bertanggung jawab, konflik yang sehat, waktu yang menyenangkan ketika bersama. Jadi itu adalah trik-trik yang harus kita lakukan ketika kita sadar bahwa kita ada di hubungan toxic relationship. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila memiliki banyak kekurangan. Mungkin bisa diterima. Bisa. Oke. Baik ya teman-teman. Nah untuk Mas Mahen nih, Mas Mahen mohon menghidupkan kamera kembali. Oke, sekarang dua pemateri kita sudah ada di depan kita. Nah, bagi teman-teman, kita membuka dua pertanyaan masing-masing dari satu pemateri Mas Mahen dan juga satu pemateri dari Mbak Amalda. Jika teman-teman tidak ingin bertanya, maka kami lanjutkan ke acara penutup, begitu. Oh, ini di chat obrolan ada pertanyaan nih. Pertanyaan untuk keduanya langsung, untuk Mbak Amalda juga untuk Mas Mahen. Oke, saya bacakan ya, karena di sini saya sebagai moderator, maka saya bacakan. Jadi gini Kak, saya itu berada di lingkungan di mana saya itu merantau jauh dari orang tua. Nah, tentu saja ketika kita jauh dari orang tua, kita itu akan terhubung atau akan mencari orang lain untuk kita ajak untuk hidup gitu. Istilahnya kayak kita itu perlu seorang yang lain rumah, jual keluarga untuk kita menjalani perantauan. Nah, banyakkan orang kan hanya melihat dari sisi luarnya saja. Kita belum mengenal dengan si dalamnya. Nah, gimana kalau kita itu beberapa tahun sementara kita tuh baru tahu sifat asli dari teman-teman kita itu seperti apa. Mungkin ada teman kita yang memang dia itu aslinya dari awal seperti itu, atau mungkin di tengah-tengah mereka berubah. Nah, gimana nih caranya supaya kita itu dapat menghindari hal-hal tersebut? Apakah kita harus hidup secara mandiri sendiri, atau kita keluar dari toksik tersebut kemudian mencari lingkungan baru gitu? Terima kasih Kak. Ini pertanyaan dari Mbak Dika Ardeani. Mungkin bisa dijawab dari Mbak Amalda dan juga dari Mas Mahen. Dari Mbak Amalda dulu mungkin. Mohon maaf, tadi mungkin bisa diulang poin dari pertanyaannya, yang intinya saja. Ini saya sebagai moderator menyampaikan poin dari pertanyaan Mbak Dika Ardeani ya. Nah,
kita kan tadi di perantauan, nah ada orang-orang toksik nih. Nah, kita kan tentu di perantauan tuh butuh yang namanya teman. Nah, ketika kita mencari teman, kita itu bingung. Kita tetap menjalankan lingkungan tersebut atau kita belajar secara mandiri atau sendiri gitu, Mbak Amalda. Bisa ditangkap nggak? Jadi intinya tuh Baik, Mbak, bagaimana kalau menanggapi tentang teman kita yang toxic relationship, sedangkan kita membutuhkan teman untuk bercerita gitu ya, karena kita anak rantauan begitu bukan? Iya, Oh, betul. Ya. oke. Menurut saya mungkin Mas Mahin mau menjawab dulu atau bagaimana? oke. Baik. Aduh, Baik, silahkan Mahen dulu. baik, pertanyaan yang ditanyakan oleh Mbak Dika Arde ini ya. Ya, Mbak ya. Ya, kan tadi kan Mbak Dika kan tanya, semisal kalau ada kita nih merantau entah itu di kota mana, dan kita tuh sebenarnya tuh perlu perlu beradaptasi sama orang ya di luar kota kita. Jadi kita tuh eh, dapat berteman sama mereka, tetapi kita juga perlu bisa membatasi dengan pertemanan tersebut. Misal nih, kalau kita mencari teman, entah itu se sekosan atau sekuliahan, nah kita tuh, tetapi kita tuh belum tahu sikap aslinya tuh kayak gimana. Dengan berjalannya waktu, sikap orang tersebut kelihatan, oh dia tuh ternyata toksik, dia tuh suka suka memanipulatif ya. Kita tahu sikap orangnya kayak gitu, tetapi kita diam diam saja gitu. Kita berjalan aja, kita ngikuti alurnya. Jadi ya kita tapi posisi itu, nah misal kita diajak gini gini, oke, ikut, juga tidak diajak, kasarnya kita cok ya, kalau cok ini ya. Nah, kita misal diajak, oke, ayo kita pakai kayak gitu. Ya udah kita ngikut aja, tapi kita nggak ikut nggak ikut minum, cuman ikut ngeramein gitu doang. Jadi itu kayak pertemanan tuh sebenarnya menurut saya tuh perlu banget, soalnya itu kan sebuah relasi yang mana relasi itu dapat juga dapat mengubah pola hidup kita yang awalnya belum tahu apa-apa menjadi ya berwawasan, menjadi tahu gitu. Oke, terima kasih. Pokoknya itu kita tetap berteman sama siapa saja, tapi kita harus cerdas nih dalam melihat lingkungan kita, dan kita harus tahu yang mana yang benar dan yang mana yang buruk. Itu tergantung dari diri kita sendiri. Mengingat waktu akan berakhir, nah untuk pertanyaan tadi cukup diwakilkan dari Mas Mahen, tidak apa-apa. Untuk Mbak Amalda, terima kasih sudah bergabung pada sore hari ini. Dan untuk Mas Mahen juga terima kasih sudah menyampaikan materi pada sore hari ini. Baik, dari semua pemateri ini, saya akan menyampaikan sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan dasar kita pada sore hari ini itu, um, jika kau baik, maka kebaikan akan mengelilingi dirimu. Nah, kebaikan dalam hubungan itu juga perlu diseleksi. Diseleksi dalam artian kita tuh harus tahu mana yang benar dan mana yang buruk. Kemudian toxic relationship tersebut itu dapat membuat mental kita menjadi berubah. Nah, untuk menghindari itu kita sangat perlu, karena apa? Karena kita butuh yang namanya mental yang baik dan juga sehat. Kemudian untuk teman-teman semua, pesan saya jangan lupa untuk bersyukur dan juga berterima kasih kepada diri sendiri. Baik, seminar saya kembalikan kepada Mbak Vidya sebagai MC. Apa sudah terhubung Mbak Vidya?
Halo Mbak Vidya, apakah sudah terhubung? Baik, acara saya ambil alih. Mohon maaf. Terima kasih kepada dua narasumber kita, yaitu Mas Jaman Hendra. Terima kasih atas materinya. Dan terima kasih juga kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Mbak Amalda Hoirunisa. Dan tak lupa kita ucapkan terima kasih juga kepada Mailani telah moderator pada talk show sore hari ini. Oke, mari sebelumnya saya memiliki sebelum ditutup saya memiliki sedikit kata-kata, yaitu hargai dirimu sendiri. Kamu harus berhenti mengorbankan dirimu demi orang lain yang mengabaikan perasaanmu. Jangan ragu memutus pertemanan bila hubungan itu menyakitimu. Terima kasih. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya tutup. Oke, saya tutup. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh. Mohon maaf, saya mau minta buat dokumentasi ya teman-teman. Tolong semuanya love gini ya. Love yourself. Oke. 1, 2. Gini ya Mas Mahen, tolong. Ya gini boleh. Gini. Lebih cantik. Atau gini ya. Kamu ada nggak cepat? HP itu bilang.